Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 3 November 2020. Miliki karakter dan kepribadian seperti Yesus. Bacaan liturgi hari ini Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11 dan Injil Lukas 14 ayat 15 sampai dengan 24. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Di dalam kehidupan kita sering adanya aji mumpung. Mumpung bapakku pejabat, maka mumpung bapakku pengusaha, maka dalam kehidupan sehari-hari bersandar pada posisi bapak, baik sebagai penguasa, pejabat, pengusaha. Mereka hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tak ada kasih untuk memikirkan orang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, saya secara pribadi tertarik dengan kehidupan keluarga Pak D kita, yaitu Jokowi. Walaupun beliau seorang penguasa nomor 1 di negeri ini, namun saudara-saudara, anak-anaknya tidak memakai predikat yang ada pada bapaknya. Anak-anaknya berusaha sendiri atas kemampuan masing-masing. Dari kesadaran anak-anaknya dapat kita lihat bagaimana anaknya sewaktu kuliah di Singapura tidak memakai fasilitas keluarga kepresidenan. Anaknya naik bus tanpa dikawal. Inilah saudara-saudara, hidup bersama dalam masyarakat yang mau bersatu, mau menyatu, mau merendahkan diri dalam keharmonisan dalam masyarakat tanpa ada kelas. Bacaan pertama hari ini saudara-saudara, melalui surat Filipi, Paulus juga mengajak kepada kita semua, kepada saya dan saudara, agar dapat hidup seturut Sang Maha Guru kita, Tuhan Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 7. Saudaraku yang terkasih, Rasul mendorong kita semua, saya dan saudara, untuk memiliki kerendahan hati seperti Yesus. Kita diajak memiliki karakter dan kepribadian yang rendah hati seperti Yesus. Pikiran dan perasaan kita diselaraskan seperti Yesus. Bersedia turut ke bawah sekalipun dia adalah mulia sebagai raja. Perasaan dan pikiran seperti Yesus yang rendah hati akan menolong kita memiliki damai sejahtera di dalam hidup ini. Saudara-saudaraku, saat Yesus mengosongkan dirinya dari kemuliaannya sebagai raja, maka Yesus bisa sampai taat menjalani Via Dolorosa. Sangat mengerikan saudara, dan menyakitkan, tetapi dia taat. Kita pun akan menjalani bagian ini di dalam kehidupan kita dan perjuangan kita. Mengosongkan diri dan merendahkan hati, itu kuncinya saudara. Dan kita mau taat sampai titik akhir. Yesus Kristus melewati jalan pahit, mengganti rupa dan kemewahannya, meninggalkan jubah dan mahkota kekuasaannya, hanya demi kasihnya kepada kita, kepada saya dan saudara. Saudara-saudaraku, di zaman ini banyak orang berambisi, bahkan mau menjual segalanya demi tata atau kekuasaan. Demi mempertahankan kekuasaan pun orang rela berkonspirasi dengan pasukan pembunuh. Bahkan tidak peduli saudara
berapa ratus orang yang meregang nyawanya. Kekuasaan sekarang ini banyak diraih dengan tidak memiliki etika, apalagi berbicara masalah kasih, saudara. Kasih memerlukan pengorbanan dan kerendahan hati. Pengorbanan Yesus di kayu salib adalah contoh yang terutama. Berkorban berarti tidak mementingkan diri sendiri, tapi mampu juga melihat kebutuhan orang lain. Sebab orang yang tidak mau berkorban melihat keperluan orang lain pasti akan mendapati dirinya sendirian. Yang dia jumpai dan pikirkan hanyalah dirinya sendiri. Selalu merasa kesepian, dan kesepian. Tetapi saudara, bagi orang yang banyak berkorban, akan mendapati dirinya dengan kehidupan yang berkualitas, dengan hubungan yang baik dengan orang lain maupun lingkungannya. Oleh karena itu saudara-saudara, dalam kita merenungkan kasih dan pengorbanan Yesus, kita juga bisa berbuat di dalam kasih tidak hanya untuk keluarga kita, saudara seiman kita di dalam lingkungan kita, tetapi saudara, lebih luas lagi pada seluruh ciptaan Tuhan. Nah, bagaimana saudara dengan kita sebagai anak-anak Allah? Apakah kita memiliki kasih? Adakah kita seperti Tuhan Yesus yang mau merendahkan diri seperti hamba? Atau kita aji mumpung hanya mementingkan diri kita sendiri tanpa memikirkan orang lain? Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, dengan renungan hari ini, kita semua, saya dan saudara, dituntut untuk dapat serupa dengan Sang Maha Guru kita, Yesus Kristus. Kita diajak memiliki karakter dan kepribadian yang rendah hati seperti Yesus. Pikiran dan perasaan kita diselaraskan seperti Yesus. Kita harus berusaha setiap hari berlari untuk mengejar keserupaan dengan Yesus. Kasih Yesus yang besar selalu memberkati kita sekalian di mana saja kita berada. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom.